Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Yuhan Yusufela. Pada sesi video kali ini, saya akan membahas tentang berdamai dengan diri sendiri. Tapi sebelumnya, tak ada salahnya untuk mendengarkan sebuah intro agar saya bisa menarik nafas dan penjelasan ke depannya akan semakin jelas. Welcome back again dengan saya, Yuhan Yusufela. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya akan membahas tentang berdamai dengan diri sendiri. Pernah nggak sih teman-teman sekalian menganggap bahwa dunia ini seakan tidak adil? Permasalahan-permasalahan yang datang seakan tidak ada hentinya. Saat kita mencoba untuk maju, kita disuruh berhenti. Saat kita berhenti, kita dicaci maki. Dan saat kita mundur, kita disuruh maju kembali. Memang dunia ini tak ada habisnya untuk dapat kita ceritakan pada anak cucu kita. Semakin banyak pengalaman-pengalaman yang unik dalam hidup kita sebenarnya adalah media untuk menempa pikiran serta perasaan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih dewasa, serta berpola pikir besar. Karena apapun yang terjadi pada hidup kita sekarang ini sebenarnya bukanlah hal yang tepat untuk dapat kita jadikan kambing hitam. Apabila kita selalu menyalahkan keadaan, kita tidak dapat belajar dari pengalaman-pengalaman yang mungkin saja terjadi pada diri kita, baik itu yang buruk maupun yang baik, kita tidak akan dapat menjadi seseorang yang lebih dewasa dari sebelumnya. Oke, bicara tentang berdamai dengan diri sendiri. Mungkin kedepannya saya akan membahas beberapa topik, baik itu solusi atau sebab yang membuat diri kita tidak dapat berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kita tidak dapat memahami diri kita sendiri, kita selalu menghakimi diri kita sendiri karena berbagai sebab yang ada di luar diri kita. Padahal apapun yang terjadi di luar diri kita tidak dapat kita kendalikan. Satu hal yang pasti dalam hidup ini yang dapat kita atur, yang dapat kita kendalikan adalah pikiran serta perasaan kita sendiri. Apapun yang terjadi di luar sana bukanlah sesuatu yang dapat kita prediksi, dapat kita rencanakan untuk kedatangannya. Yang pasti semakin kita dapat memahami diri kita sendiri, semakin kita dapat melihat bahwa di luar sana akan semakin bisa membuat kita berkembang ke depannya. Oke, sebelumnya saya akan memberikan sebuah dasar-dasar bahwa di dunia ini ada beberapa kepribadian, yaitu introvert, ambivert, serta extrovert. Dari ketiga kepribadian tersebut, apabila Anda bisa benar-benar memahaminya, Anda akan lebih memahami diri Anda sendiri, Anda akan lebih mengerti diri Anda sendiri, dan Anda akan lebih dapat melihat segala hal di dunia ini lebih pasti. Mungkin Anda sudah mengerti apa sih kepribadian Anda, apakah itu introvert, ambivert, ataupun extrovert. Apapun pengertian dari ketiga hal tersebut, ketiga kepribadian tersebut, saya yakin Anda lebih mengerti kepribadian diri Anda sendiri. Baik itu Anda seorang penyendiri, seorang sosialis, ataupun di tengah-tengahnya. Tetapi tidak ada salahnya saya akan memberikan penjelasan yang pasti tentang introvert serta extrovert. Karena ambivert mungkin lebih di tengah-tengahnya ya, baik itu introvert maupun extrovert. Jadi saya akan menjelaskan kedua kepribadian tersebut saja. Daripada saya berpanjang lebar, oke, kita langsung pada tema. Introvert, saya sendiri lebih menganggap diri saya adalah seorang introvert. Kebanyakan orang menganggap seorang introvert adalah orang yang penyendiri, orang yang menjauhi kerumunan ataupun keramaian, atau juga orang yang tertutup. Mungkin pemikiran itu tidaklah salah, tetapi juga tidak tepat. Karena sebenarnya seorang introvert adalah orang yang percaya diri, orang yang memiliki jelajah pikiran yang terlalu tinggi,
dan orang yang memiliki perasaan serta pikiran yang besar. Anggap saja seperti ini. Di saat seorang introvert keluar, dia lebih memiliki ide-ide yang tidak sepaham dengan orang lain. Maka dari itu, seorang introvert lebih cenderung tertutup. Karena apa? Seorang introvert lebih menghargai perasaan serta pemikiran orang lain. Daripada seorang introvert berdebat, dia lebih baik diam. Dia lebih menghargai orang lain karena perdebatan bukanlah sebuah solusi untuk mencari sebuah jawaban. Dengan adanya pola pikir yang lebih besar, mungkin saja introvert juga terkesan congkak. Congkak dalam hal ini mungkin saya bisa ibaratkan seperti ini. Seorang introvert adalah orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang out of the box. Dia memiliki pemikiran-pemikiran yang lain daripada yang lain, sehingga apa yang ada di sekitarnya, orang-orang ataupun hasil pemikiran yang mengikuti arus, dia menganggapnya bukan sesuatu hal yang menarik, bukan menganggap pemikiran-pemikiran tersebut adalah daya tarik tertentu agar dia bisa mengikutinya. Karena seorang introvert lebih mempercayai diri sendiri, mempercayai hasil pemikirannya sendiri, dan dia lebih percaya untuk menciptakan tujuannya untuk memperbaiki kehidupannya. Sedangkan seorang ekstrovert adalah seorang sosialis. Dia lebih terbuka, cenderung mencari solusi di kehidupan orang lain, dan selalu mencari pendapat-pendapat tentang apa yang terjadi dalam hidupnya, sehingga dia dapat mencari sebuah solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh orang lain. Seorang ekstrovert lebih mempercayai perkataan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia lebih memiliki perasaan atau juga memiliki simpati kepada orang lain yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Anggap saja seorang ekstrovert lebih menggantungkan dirinya terhadap orang lain daripada dirinya sendiri, berbeda dengan introvert. Dia lebih mempercayai dirinya sendiri daripada orang lain. Dari dasar tersebut, mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui apakah Anda seorang introvert ataupun seorang ekstrovert. Jadi kedua kepribadian tersebut, tentunya teman-teman sekalian sudah mengerti bagaimana cara untuk menanggapi sebuah solusi apabila Anda menghadapi sebuah masalah. Tentunya di dunia ini pasti banyak sekali permasalahan-permasalahan dan juga solusi yang sudah tersedia, tetapi tidak semua solusi cocok untuk dapat kita gunakan pada diri kita sendiri. Apabila kita seorang introvert, kita tidak dapat menggunakan cara seorang ekstrovert untuk menghadapi masalah tersebut. Dan sebaliknya, seorang ekstrovert juga tidak dapat menggunakan solusi seorang introvert untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam hidupnya. Setiap permasalahan memiliki solusi yang berbeda. Dari kepribadian kita masing-masing, kita semakin mengerti bahwa diri kita adalah hal yang unik. Kita tidak dapat membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, dan tidak sepatutnya kita membanding-bandingkan diri kita, apakah diri kita lebih baik ataupun lebih buruk dengan adanya pencapaian-pencapaian yang didapatkan pada kehidupan orang lain. Tentunya semua orang dilahirkan di dunia ini dengan cara pandang yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, serta kepribadian yang berbeda. Semua hal yang ada di dunia ini diciptakan dengan unik, tidak dapat dibandingkan, dan memiliki keistimewaannya sendiri. Termasuk Anda, termasuk saya, dan termasuk siapapun juga. Apabila Anda saat ini masih membanding-bandingkan diri Anda, karena Anda seorang introvert tidak lebih baik daripada seorang ekstrovert, saya yakin pemikiran tersebut adalah hal yang salah besar. Ataupun Anda seorang ekstrovert tidak lebih baik ataupun tidak lebih buruk dari seorang introvert, hal tersebut juga salah besar. Karena setiap orang memiliki keistimewaannya sendiri, keunikannya sendiri, dan cara hidupnya sendiri-sendiri. Tergantung diri kita bagaimana menikmati diri kita sendiri untuk dapat menyikapi segala permasalahan serta menikmati kehidupan kita untuk maju ke depan.
Kebanyakan semua orang akan menyalahkan dirinya sendiri karena permasalahan-permasalahan dalam hidupnya. Sebenarnya tidak dapat menghakimi diri kita sendiri karena permasalahan yang tidak dapat kita prediksi, yang tidak dapat kita atur kedatangannya, keberadaannya memasuki kehidupan kita. Yang dapat kita atur adalah diri kita sendiri. Untuk dapat memahami diri kita sendiri tentunya bukanlah hal yang mudah. Tetapi apabila kita mau belajar, kita dapat mengintrospeksi diri dari kesalahan-kesalahan kita terdahulu. Tentunya bukan hal yang tidak mungkin. Kita dapat membuat diri kita semakin berkembang, semakin dewasa, semakin menyayangi diri kita sendiri. Analoginya seperti ini. Sebelum kita menyayangi, mencintai, atau juga memberikan hal yang terbaik kepada orang lain, tentunya hal yang utama, hal yang terlebih dahulu kita utamakan adalah mencintai diri kita sendiri. Dengan memahami diri kita sendiri, apa sih kepribadian yang benar-benar cocok terhadap diri kita, sehingga kita dapat mengembangkan potensi dan juga pikiran kita ke depannya, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik pada orang lain. Sangat bohong apabila kita memberikan yang terbaik pada orang lain padahal kita tidak dapat mengintrospeksi atau juga menyayangi diri kita sendiri. Yang ada kita akan membuat hal-hal yang lucu, hal-hal yang aneh kepada orang lain karena tingkah laku kita yang mungkin saja membuat orang lain terheran-heran. Kenapa sih orang ini kok bisa berbuat seperti itu? Tentunya Anda tidak mau anggapan-anggapan seperti itu hingga pada diri Anda. Dengan memahami diri Anda terlebih dahulu, Anda akan lebih bisa rileks, lebih nyaman terhadap diri Anda sendiri. Dengan memahami diri Anda akan semakin luas. Anda akan semakin percaya diri, semakin optimis, sehingga energi-energi positif yang ada pada diri Anda semakin terpancar, sehingga orang lain pun akan respect, akan menghormati, juga akan menyayangi Anda secara tidak langsung. Anggap saja seperti pohon. Kita tidak bisa mengatur apakah cuaca hari ini akan panas terik, hujan lebat, atau juga biasa-biasa saja. Tetapi pohon lebih memahami dirinya sendiri. Dia tenang dalam menanggapi segala cuaca yang ada. Apabila terjadi hujan yang lebat, dia akan bergoyang. Apabila terjadi cuaca yang terik, dia akan tenang. Dan apabila cuaca biasa-biasa saja, dia juga akan bersikap biasa-biasa saja. Karena dasar dari sebuah pohon adalah akar yang kuat. Seperti manusia, apabila kita memiliki pola pikir yang baik, pola pikir yang benar, kita akan menjadi pribadi yang nyaman pada diri kita sendiri. Dengan memiliki pola pikir yang sehat, yang kuat, kita dapat melihat segala hal yang ada di sekitar kita lebih baik lagi. Daripada kita memusingkan hal-hal yang ada di luar kita, lebih baik kita mencoba introspeksi diri kita terlebih dahulu sebelum kita memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di luar kita. Sebenarnya saya ingin bicara kepada Anda. Mungkin ini terdengar klise. Apakah teman-teman sekalian percaya dengan takdir? Saya sendiri percaya, tetapi mungkin sedikit berbeda dari pengertian-pengertian atau pemahaman yang ada dalam pemikiran teman-teman sekalian. Saya percaya takdir adalah dari proses kelahiran kita dan proses kematian kita. Mungkin terlihat sedikit menyeramkan, tetapi memang itulah adanya. Dari kita sebelum memiliki nalar, sebelum kita memiliki akal, takdir yang bekerja. Tetapi setelah logika kita bekerja, nasib ditentukan oleh diri kita sendiri. Diri kita akan menjadi seperti apa ke depannya, itu adalah pilihan kita. Apabila teman-teman sekalian menganggap bahwa dunia ini tidak ada pilihan, atau Anda sekarang ini mungkin saja melihat dunia ini terlihat sangat buntu, mungkin itu masalahnya ada di dalam pikiran Anda. Dunia ini sangat luas, pilihan-pilihan yang ada di sekitar kita sangat terbuka lebar. Lihatlah dunia ini penuh warna-warni.
Tentunya apabila kita dapat membuka pikiran kita dapat melihat berbagai solusi yang ada di dalam hidup kita. Dengan memahami diri kita sendiri, kita dapat berdamai dengan apapun yang akan terjadi. Tentunya dengan memahami kepribadian yang ada, kita dapat melihat segala hal lebih baik, lebih menyenangkan, serta membuat kita lebih nyaman dengan apapun kejadian yang ada di sekitar kita. Oke, teman-teman sekalian, mungkin saja sudah mengerti apa sih sebenarnya kepribadian serta dasar-dasar yang sudah saya sampaikan pada podcast kali ini. Dan mungkin kedepannya saya akan memberikan sebuah solusi apabila Anda sudah mengerti apabila kepribadian Anda seorang introvert ataupun ekstrovert. Karena solusi-solusi yang akan saya berikan mungkin akan sedikit berbeda dari pemikiran-pemikiran yang ada atau yang Anda temukan di luar sana. Ini adalah hasil pemikiran saya sendiri dan saya ingin membagikan kepada Anda. Dan mungkin saja teman-teman sekalian memiliki hasil pemikiran yang berbeda, tidak masalah. Kita bisa sharing pada kolom komentar di bawah ini. Berdamai dengan diri sendiri. Dari pengalaman hidup kita memiliki berbagai sarana-sarana untuk dapat mengintrospeksi, belajar, serta memahami diri kita sendiri. Dari pengalaman yang sudah kita lalui, berapapun umur Anda saat ini, flashbacklah kembali, lihat-lihat pengalaman di belakang Anda, bagaimana cara Anda dapat membuat permasalahan-permasalahan tersebut sehingga dapat Anda lewati sampai sekarang ini. Tentunya dari pertama kita lahir sampai sekarang, kita memiliki berbagai permasalahan-permasalahan yang tak akan kunjung hilang. Dan tentunya sudah disertai dengan sebuah solusi. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, pasti membuat kita akan semakin grow up, semakin bertumbuh, dan membuat kita semakin dewasa. Dari pertama kita lahir, kita belajar hal-hal yang tidak mungkin. Kita belajar merangkak, kita belajar berdiri, kita belajar berjalan, hingga akhirnya bisa berlari. Apakah dulu Anda menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang sulit? Karena nalar kita mungkin saja tidak begitu ada atau tidak begitu berkembang karena kita masih kecil. Kita menganggap segala hal yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Dengan belajar, kita dapat mengintrospeksi diri serta membuat diri kita semakin berkembang. Apabila kita jatuh, kita tidak berpikir lama untuk dapat berdiri. Dari masa-masa kecil kita sebenarnya kita bisa belajar banyak dari masa-masa kita sekarang. Karena semakin kita dewasa akan semakin banyak pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tidak perlu ada di dalam akal kita, dalam otak kita, sebagai sebuah sarana untuk dapat membuat kita semakin bertumbuh. Dan karena pikiran-pikiran negatif tersebut, sehingga pertumbuhan-pertumbuhan yang seharusnya membuat permasalahan yang sebenarnya tidak ada, kita ada-adakan. Karena pikiran-pikiran atau overthinking yang sering kita pikirkan membuat diri kita semakin terjerembab pada sebuah masalah yang sebenarnya kecil, tapi kita besar-besarkan. Nah, memahami diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri, sama halnya kita bersikap cuek terhadap permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan, karena kita akan dapat melewati segala permasalahan yang ada di kehidupan ini. Walaupun kita tidak menginginkan permasalahan tersebut, kita pasti dapat melewatinya. Apapun permasalahan tersebut, sebesar apapun permasalahan tersebut, saya yakinkan Anda tidak usah menghakimi diri Anda sendiri. Lihatlah ke belakang. Anda bisa memflashback permasalahan paling besar dalam kehidupan Anda. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, Anda bisa berpikir, ternyata saat ini Anda bisa tetap hidup, bisa tetap menjalani kehidupan, dan tetap menikmati apa yang ada di sekitar Anda. Tentunya dari permasalahan yang ada di kehidupan Anda yang ada di masa lalu, Anda dapat melihat segalanya dengan pasti, dengan keyakinan yang lebih besar, karena Anda lebih menganggap permasalahan tersebut adalah hal yang biasa di dalam kehidupan. Anda tidak perlu menghakimi diri Anda sendiri, apalagi
karena Anda hanya mendengarkan perkataan-perkataan negatif orang lain untuk dapat menjatuhkan diri Anda. Hal tersebut sebenarnya hal yang tidak cocok untuk dapat mendapatkan perhatian Anda saat ini. Kita tidak dapat mengatur pemikiran serta perkataan orang lain, tetapi kita dapat mengatur diri kita sendiri, dapat mengatur pemikiran kita sendiri, sehingga kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri. Apapun yang terjadi, permasalahan Anda, entah itu putus cinta, Anda terbelit utang, atau tidak memiliki finansial yang mapan, mungkin saja karir yang tersendat, atau mertua yang galak, atau juga orang tua yang tidak sevisi dengan Anda, pasangan yang cerewet, tetangga yang suka gibah, atau apapun itu. Ya, inilah kehidupan nyata. Kita tidak dapat menghindari permasalahan-permasalahan eksternal yang ada di luar kita. Yang pasti kita dapat mengatur diri kita sendiri, kita dapat mengendalikan diri kita sendiri apapun yang terjadi di luar sana. Mungkin tidak mudah, tidak semudah apa yang saya bicarakan sekarang ini, tetapi yakin teman-teman, saya juga mengalaminya. Saya tetap menjalani apapun yang ada di dalam hidup saya, walaupun itu terasa sangat berat, tapi saya menikmatinya karena inilah adalah bagian dari kehidupan. Semakin kita lari, permasalahan itu pasti akan mengikuti kita. Dengan memahami diri kita sendiri, dengan berdamai dengan apa yang ada di sekitar kita, kita dapat melihat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Dengan mempercayai diri kita sendiri, dengan memberikan sebuah keyakinan yang besar terhadap potensi kita, suatu saat kita pasti dapat melewati sebuah masalah yang mungkin saja saat ini Anda anggap besar. Di kemudian hari Anda akan menertawakan permasalahan tersebut. Yakin itu teman-teman. Saya pun sering menertawakan permasalahan-permasalahan saya di zaman dahulu. Mungkin di zaman saat saya masih SMA, saya sering melakukan hal-hal yang konyol dan membuat diri saya mendapatkan sebuah masalah yang besar. Dan itu bukan hanya menyangkut diri saya sendiri, dan mungkin saja hingga menyeret orang tua saya, keluarga saya, karena tingkah laku yang buruk, karena apa yang saya perbuat dalam kehidupan. Dari permasalahan tersebut, saya bisa belajar ternyata ada hal-hal yang buruk yang tidak patut saya lakukan, dan ada hal yang baik yang seharusnya saya teruskan untuk dapat membuat diri saya semakin dapat berkembang. Mungkin teman-teman sekalian juga sudah memahami bahwa di dunia ini tidak lepas dari sebuah permasalahan. Kita harus berdamai dengan apa yang ada, apalagi di zaman sekarang ini. Dari saran pemerintah, kita harus berdamai dengan apa yang terjadi karena adanya dampak dari virus corona atau COVID-19 saat ini. Dari hal tersebut, kita dapat belajar dari solusi yang sudah pemerintah berikan, bahwa ada suatu waktu, suatu pengalaman yang tidak dapat kita jatuhkan, yang tidak dapat kita lawan, yang satu-satunya solusi adalah berdamai dengan keadaan. Karena tidak semuanya dapat kita selesaikan dengan mudah. Tentunya dengan berdamai, kita lebih dapat leluasa, kita dapat menyenangkan segala pihak karena kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Dengan berdamai juga kita lebih memahami diri kita sendiri karena kita tidak mementingkan siapapun yang ada di sekitar kita, karena kita lebih mempercayai apapun yang terjadi dengan adanya kedamaian pasti akan membuat segala hal yang ada di dunia ini menjadi lebih menyenangkan. Dari penjelasan saya tentang berdamai dengan diri kita sendiri, semoga teman-teman sekalian lebih dapat memahami diri Anda sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan masalah, berdamai dengan segala hal yang ada di kehidupan Anda. Karena tidak semua hal dapat kita lawan dengan mudah. Dengan berdamai, kita dapat melihat segala hal yang di dunia ini lebih indah, lebih menyenangkan, nyaman untuk diri kita sendiri, nyaman untuk orang lain, dan menenangkan bagi segala hal atau segala pihak. Oke, sekian dulu sesi podcast tentang berdamai dengan diri kita sendiri. Apabila teman-teman sekalian memiliki hasil pemikiran yang berbeda,
Silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila teman-teman sekalian menganggap sesi podcast ini menginspirasi kehidupan Anda, silahkan like, subscribe, dan komen. Serta saya Yuhan Yusuf Yuwono, akhir kata tetap tenang, menang.